Khusus untuk pria 40-an tahun yang jomblo yang mencari cinta. Para sedulur, kesepian adalah rasa yang wajar, terutama bagi panjenengan yang telah melalui babak kehidupan pernikahan dan perpisahan di usia 40 tahun ini. Atau mungkin 40 tahun tetap masih menjomblo juga. Kesepian. Panjenengan mungkin merasakan kerinduan yang mendalam akan kehadiran sosok pendamping. Panjenengan merasa terjebak dalam rutinitas dan bingung harus mencari kemana ya supaya ketemu jodohku. Ketahuilah perasaan ini valid. Namun justru di persimpangan jalan seperti inilah panjenengan memegang kendali penuh untuk menulis ulang kisah hidup panjenengan. Bukan dengan mencari-cari secara fisik di tempat yang belum jelas ya. Kafe ini didatengin, kafe itu didatengin ya. Warteg didatengin, tempat olahraga didatengin. Bukan, melainkan dengan kekuatan pikiran dan energi yang paling ampuh, yaitu hukum tarik-menarik. Hukum, the law of attraction. Hukum ini bukan sihir prosedur, melainkan prinsip kosmis yang menyatakan bahwa energi yang serupa akan saling tarik-menarik. Atau dalam bahasa Inggris, like attracts like. Pikiran panjenengan adalah energi dan apa yang panjenengan fokuskan akan menjadi realitas hidup panjenengan. Jika panjenengan terus berfokus pada kesepian dan tidak tahu kemana harus mencari, alam semesta akan mengirimkan lebih banyak alasan untuk merasa kesepian dan kebingungan. Sebaliknya, jika panjenengan fokus pada kebahagiaan, fokus pada kelengkapan diri dan gambaran yang jelas tentang pasangan ideal panjenengan, energi tersebutlah yang akan panjenengan tarik. Di usia 40-an, panjenengan membawa kebijaksanaan, pengalaman, dan kematangan yang sangat berharga loh. Ini bukan tentang mencari orang yang sempurna, melainkan tentang menjadi magnet yang menarik pasangan yang tepat untuk babak kehidupan panjenengan selanjutnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari pahami tiga pilar utama dari LOA, Law of Attraction. Yang pertama, ask, meminta. Tentukan dengan jelas apa yang panjenengan inginkan. Itulah arti meminta. Yang kedua, believe atau percaya. Yakini sepenuhnya bahwa apa yang panjenengan minta sudah dalam perjalanan, bukan seolah-olah sudah panjenengan miliki saat ini. Kalau seolah-olah itu kan berarti kan membohongi diri ya. Tapi memang meyakini memang sudah ada dalam perjalanan menjadi realita. Yang ketiga, receive atau menerima. Selaraskan vibrasi panjenengan dengan apa yang panjenengan minta. Rasakan emosi kebahagiaan panjenengan karena hal yang panjenengan harapkan sedang menuju realisasinya. Dan biarkan alam semesta bekerja. Nah, bagi seorang duda yang ingin mencari jodoh ataupun panjenengan yang 40 tahun masih jomblo, ini berarti lebih dari sekedar minta jodoh. Ini tentang mengkalibrasi ulang hati, pikiran, dan energi panjenengan. Sedulur, panjenengan tidak bisa menarik pasangan yang bahagia dan stabil jika panjenengan sendiri masih bergetar dengan energi kesepian, keputusasaan, atau trauma-trauma masa lalu. Pekerjaan batin atau yang disebut inner work adalah fondasi utamanya. Jadi yang pertama, panjenengan harus menyembuhkan dan melengkapi diri sendiri. Jodoh adalah pelengkap, bukan penyelamat. Jika panjenengan berpikir, saya butuh pasangan agar tidak kesepian, maka panjenengan memproyeksikan kekurangan. Law of Attraction akan merespon kekurangan itu dan mengirimkan situasi yang mencerminkan rasa butuh dan ketergantungan. Jadi Pak Lang minta panjenengan alihkan fokus dari mencari orang lain ke menjadi orang yang lengkap. Nikmatilah hobi panjenengan, kembangkan diri, kelilingi diri dengan teman-teman yang suportif, dan temukan kedamaian dalam diri panjenengan sendiri. Ketika panjenengan bahagia sendiri, panjenengan memancarkan vibrasi kemandirian dan kebahagiaan. Inilah yang menarik pasangan yang serupa. Nomor dua, panjenengan mesti melepaskan trauma dan ketakutan masa lalu. Kegagalan pernikahan sebelumnya sering meninggalkan rasa takut akan pengulangan, keraguan diri, atau bahkan kemarahan. Energi negatif ini adalah penolak, bukan penarik. Jadi kemudian lakukanlah ritual pelepasan, yaitu tuliskan semua ketakutan dan penyesalan panjenengan. Lalu sobek atau bakar kertas itu sebagai simbol pelepasan. Ganti narasi dalam pikiran panjenengan. Masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Saya layak mendapatkan cinta yang baru dan lebih baik. Nah, kemudian langkah ketiga, bersyukurlah untuk kehidupan panjenengan pada saat ini. Rasa syukur atau gratitude adalah salah satu vibrasi tertinggi sedulur. Bersyukurlah atas apa yang panjenengan miliki saat ini. Kesehatan,
pekerjaan, kedewasaan panjenengan, anak-anak kalau panjenengan duda. Hal itu akan meningkatkan energi panjenengan secara drastis. Kemudian panjenengan segeralah buat jurnal syukur harian. Dengan bersyukur, panjenengan memberitahu alam semesta, saya sudah berkelimpahan, dan saya siap menerima lebih banyak hal baik lagi, termasuk pasangan. Namun demikian, sedulur, sering terjadi panjenengan kebingungan tentang kemana mencari, karena panjenengan belum jelas tentang siapa yang dicari. Oleh sebab itu, Pak Lang berikan beberapa petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar pasangan ideal atau kita sebut sebagai the clarity list. Ini bukan tentang warna rambut atau tinggi badan ya, bukan. Melainkan sifat, nilai, dan peran yang panjenengan inginkan dari pasangan hidup baru panjenengan. Ambil waktu dan buat daftar terperinci. Ya, katakanlah 10 sampai 20 poin. Contohnya ya, seorang wanita yang matang secara emosional, wanita yang mandiri, memiliki integritas tinggi, wanita yang menyayangi anak-anak saya, wanita yang memiliki selera humor yang baik dan menghargai waktu yang berkualitas bersama, dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi jangan membuat daftar yang salah. Misalnya, saya butuh wanita yang cantik, kaya, rambut pirang, ya hidungnya mancung. Bukan seperti itu sudah kacau. Kemudian petunjuk Pak Lang yang kedua, tulislah surat terima kasih kepada pasangan panjenengan yang belum bertemu itu. Nah, aneh kan? Tapi panjenengan harus lakukan. Tulis surat dari sudut pandang masa depan, seolah-olah panjenengan sudah bertemu dan menjalin hubungan dengannya. Isi suratnya apa? Ungkapkan rasa syukur atas kehadirannya. Sebutkan sifat-sifatnya yang membuat panjenengan bahagia dan bagaimana dia telah memperkaya hidup panjenengan. Contohnya sebagai berikut. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Kebijaksanaanmu dan senyum tulusmu adalah energi terbesarku. Aku bersyukur kita telah memiliki kesamaan dalam memandang masa depan, dan seterusnya, seterusnya. Menulis surat inilah tindakan believe and receive, yaitu tahap ketiga dari penerapan law of attraction tadi. Panjenengan memancarkan energi seolah-olah hubungan itu sudah nyata. Ini membantu menghilangkan keraguan dan kebingungan. Sedulur, tetapi panjenengan tidak bisa berhenti di situ saja loh. Sejatinya, hukum law of attraction membutuhkan langkah lain yaitu aksi yang selaras atau aligned action. Jadi panjenengan tidak hanya duduk diam, berafirmasi, dan berharap pasangan panjenengan tiba-tiba muncul di depan pintu. Plonun, nah bukan begitu ya. Jika panjenengan menginginkan pasangan yang suka traveling misalnya, panjenengan harus mulai traveling sendiri atau menjelajahi tempat-tempat yang baru. Jika panjenengan ingin pasangan yang bugar, ya mulailah rajin berolahraga, ikut klub-klub olahraga, ya, ikut senam, ikut nge-gym, ikut apa itu lomba 10 kilometer, maraton, dan lain sebagainya. Prinsipnya, jadilah orang yang akan disukai oleh pasangan ideal panjenengan. Ini akan menempatkan panjenengan di tempat-tempat dan energi yang menarik mereka. Kemudian yang kedua, buka diri terhadap peluang baru. Sering terjadi pula bahwa kebingungan kemana aku harus mencari ya. Itulah tanda bahwa panjenengan mungkin terlalu membatasi diri pada metode yang lama, metode yang usang. Di usia 40-an, cara bertemu pasangan bisa sangat berbeda dari ketika panjenengan usia 23. Dalam hal ini panjenengan perlu memperluas lingkaran sosial. Ikuti kelas hobi yang baru, memasaklah, yoga, klub buku, klub sepeda, klub motor, ya. Hadiri seminar profesional, seminar saham lah, seminar rohani lah, seminar apalah ya, atau bergabunglah dengan komunitas yang sesuai dengan minat panjenengan saat ini. Jika panjenengan menggunakan aplikasi kencan atau platform daring, gunakan Law of Attraction juga. Visualisasikan diri panjenengan mengubah profil dan menemukan koneksi yang tulus, bukan sekedar mencari teman kencan makan siang. Isi profil panjenengan dengan jujur dan memancarkan energi positif. Nah, ketika panjenengan telah menyelaraskan vibrasi, alam semesta akan mulai mengirimkan petunjuk, sebuah ide untuk pergi ke suatu tempat, ajakan tak terduga dari teman lama, atau bahkan dorongan untuk mencoba aplikasi kencan tertentu. Jangan pernah abaikan, ini namanya intuisi ya, jangan abaikan intuisi seperti ini. Ketahuilah prosedur, LOS sering bekerja melalui orang, tempat, atau ide yang muncul secara tiba-tiba. Tugas panjenengan adalah melangkah maju dan mengambil tindakan ketika petunjuk itu muncul. Siap, siaga, waspada, rampas, langsung bertindak. Sedulur, menjaga vibrasi tinggi adalah kunci keberhasilan teknik yang Pak Lang jelaskan ini.
Dengan demikian, panjenengan perlu melengkapi diri dengan tindakan-tindakan untuk itu. Panjenengan perlu yang disebut visualisasi harian. Luangkan waktu ya udah koro 5 menit aja lah. Paling lama 10 menit aja. 5 sampai 10 menit setiap hari. Pejamkan mata dan benar-benar merasakan kehadiran pasangan panjenengan ya. Merasakan. Seraya panjenengan membayangkan bagaimana rasanya memegang tangannya, bagaimana rasanya tertawa bersamanya. Visualisasikan kegiatan sehari-hari yang panjenengan lakukan bersamanya. Misalnya, membuat kopi di pagi hari, asik kan? Makan malam bersama, berbagi cerita di taman. Rasa kebahagiaan dan cinta ini adalah vibrasi yang panjenengan kirimkan. Berikutnya, panjenengan harus melawan keraguan dan keputusasaan. Perlu juga dimengerti ya, Pak Sedulur, ada hari-hari loh, di mana panjenengan itu merasa ragu dan kesepian kembali. Rasa-rasa ini wajar. Sudah nerapin law attraction, sudah berdoa, tapi kok muncul ragu lagi ya? Kok muncul rasa kesepian lagi ya? Ini wajar, dan inilah ujian bagi panjenengan. Nah, ketika keraguan muncul, segera hentikan pikiran itu. Segera cancel. Lalu katakan, cancel. Nah, katakan saja, cancel. Berarti perasaan itu akan berubah. Ganti dengan afirmasi yang positif. Saya adalah magnet cinta. Pasangan yang tepat untuk saya sedang bergerak menuju pada saya sekarang. Saya pantas mendapatkan cinta yang luar biasa di usia ini. Nah, begitu. Jadi perasaan-perasaan ragu, kesepian itu akan musnah segera. Berikutnya, perhatikanlah tanda-tanda alam semesta. Ketika panjenengan berada pada vibrasi yang tepat, panjenengan akan mulai melihat tanda-tanda. Mendengar lagu cinta kok secara kebetulan ya. Nah, kemudian panjenengan secara sepintas sekilas melihat pasangan berduaan bahagia. Atau tiba-tiba panjenengan mendapatkan pujian tak terduga, dikatakan, kamu keren banget sih bang. Nah, anggap ini sebagai konfirmasi bahwa pesanan panjenengan sedang diproses. Bersyukurlah atas tanda-tanda ini. Tetapi panjenengan saya pesankan juga, jangan mencari tanda-tanda. Biarlah tanda-tanda itu datang spontan, tapi panjenengan nggak usah nyari-nyari. Nah, prosedur sebagai penutup dari pelajaran ini, saya berikan ringkasan ya, dengan pemikiran bahwa keyakinan adalah di atas segalanya. Di usia 40 tahun panjenengan, panjenengan bukanlah seorang pemula dalam hidup, bukanlah. 40 tahun loh, panjenengan adalah veteran yang membawa banyak cerita dan potensi. Pencarian jodoh panjenengan bukanlah tentang lagi drama masa muda, melainkan tentang membangun fondasi yang kokoh bersama pasangan yang matang. Law of Attraction meminta satu hal terbesar dari panjenengan, yaitu keyakinan tanpa batas. Atau istilahnya unwavering belief. Jadi jangan pernah bertanya bagaimana atau kapan. Tugas panjenengan hanyalah fokus pada apa dan mengapa. Apa itu pasangan ideal panjenengan. Mengapa itu cinta dan kebahagiaan yang panjenengan inginkan. Nah, begitu panjenengan telah menetapkan niat panjenengan dengan jelas, menyelaraskan energi panjenengan, dan melakukan tindakan-tindakan selaras, alam semesta akan mengatur logistiknya. Lepaskanlah keputusasaan prosedur, pelulah kebahagiaan dalam diri panjenengan saat ini, dan bersiaplah untuk menerima cinta yang luar biasa. Pintu menuju babak baru sudah terbuka lebar. Mulailah perjalanan panjenengan hari ini dengan keyakinan penuh. Panjenengan sudah tidak kesepian lagi. Pasangan ideal panjenengan sudah ada dalam perjalanan menuju diri panjenengan yang baru. Salam romantis, salam seger waras.